Dikirkan niat Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma salli wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa zid wa jim wa an'im wa tafaddal wa barik bijalalika wa kamalika ala sayyi ibadika wa asrafi ubadi as'adil arami wal ajam وإمام طيبة والحرم وترجمان بلسان الكتاب ومنبع العلم والحكمة والحكم أبي القاسم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا صلى الله عليه وسلم زده شرفا يا رب زده شرفا يا رب زده شرفا يا رب وكرما وتعظيما ورفعة ومهابة وبرا ورضي الله تبارك وتعالى عن ذوي القدر العلي والفخر الجليل ساداتنا وأئمتنا وموالينا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وأن بقية الصحابة وقرابة رسول الله صلى الله عليهم أجمعين. أظلم واصلنا واغفر لنا ما مضى يا واسع يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحادث العممي يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا راسع الكرم ولن يضيق رسول الله جاهك به إذا الكريم تجلى باسم منتقم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا نفس لا تقنط من زلة عزمت إن الكبائر بالغفران كالأمم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا راسع يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع اللهم صل وسلم وبارك عليه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Para asatidzah, para sesepuh, bapak-bapak jamaah majelis taklim, kita bayangkan Mukhtar Kamtibnas
Polsek Pancoran insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Wabil khusus Al-Mukarram hadir bersama kita Pak Haji Yom Nasir, lalu Dewan Kota, Ketua Citra Bayangkara masih dalam perjalanan dan kegiatan. Bapak Lurah Pancoran, Bapak Isnodo, serta jajarannya, Bapak Lurah dari Polsek Bapak Taufik, para ketua ring dari 1 sampai 6. Alhamdulillah wa syukurillah dengan izin Allah pada malam ini kita sama-sama dapat kembali hadir di taklim kita, dan alhamdulillah malam ini kita ketemu kembali di musola yang hijau dengan harapan mudah-mudahan pokoknya kita hadir di kita dapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Allahumma. Kemarin kita bikin, kita bawa buka bab jenazah halaman 164. Beberapa kewajiban yang bersangkutan atau berhubungan dengan mayat. Yang pertama, memandikan mayat. Syarat wajib mandi. Yang pertama, mayat orang Islam. Yang kedua, ada tubuhnya walaupun sedikit, walaupun umpamanya cuma tangannya saja, yang lainnya hilang, apa dimakan burung dan sebagainya. Yang ketiga, mayat itu bukan mati syahid. Yang dimaksud mati syahid, mati di dalam peperangan membela agama Allah. Karena kalau yang mati syahid di medan perang membela agama Allah, nggak wajib dimandikan, nggak wajib disolati, langsung dikubur dengan pakaian yang ada padanya. Mandi untuk melepaskan kewajiban itu sekurang-kurangnya dilakukan 1 kali merata ke seluruh badannya. Sesudah najis yang ada pada badannya dihilangkan dengan cara bagaimanapun. Sebaiknya mayat itu diletakkan di tempat yang tinggi seperti ranjang atau balai-balai. Di tempat yang sunyi, berarti tidak ada orang yang masuk ke tempat itu selain orang yang memandikan dan orang yang menolong mengurus keperluan yang bersangkutan dengan mandi itu. Pakaiannya diganti dengan kain basahan, kain mandi. Sebaiknya kain sarung supaya auratnya tidak mudah terlihat. Ini memandikan jenazah. Orang dulu itu memandikan jenazah, sendok airnya pakai kayu. Ya. Kenapa? Karena rasa sakitnya habis dicabut nyawanya. Air yang jatuh di tubuhnya dirasakan seperti jarum yang menutup tubuhnya. Maka mayat itu berhakikatnya berteriak. Perlahan-lahan dia sedang memandikan aku. Makanya taruhin kain basahan. Setelah itu disendok pakai kayu. Airnya dijatuhkan ke tangan dulu, baru ke tubuhnya. Itu alat-alatnya. Minimal dia punya sarung tangan yang terbuat dari kain putih. Itu 3 buah. Sarung tangan yang pertama dipakai khusus untuk istinja, menceboki si mayat. Karena mayat ini setelah disiram dengan air daun bidara, sekarang daun bidara udah agak susah. Ada di sana bidara Cina, tinggal namanya aja. Ya.
daun besar daun bidara. Alhamdulillah ditemukan apa? Timun. Ya, buah timun yang diparut campur dengan air, dikasih sedikit bunga biar baunya agak enak, itu disiram ke tubuhnya. Yang tadinya tubuhnya kaku keras jadi lemas kembali. Makanya ini mejanya ketinggian. Biasanya ada praktek, ya, ada praktek mandiin jenazah. Kadang-kadang ada tuh, siapa yang mau ikut silahkan, harusnya ikut, jadi tahu. Jadi mayat ini habis disiram air timun tadi. Tangan yang memandikan ini ditaruh di bawah kepala si mayat, cekok. Kemudian ditekan perutnya, perutnya ditekan, diangkat, hampir duduk. Maka dengan ditekan perut, dia akan sampai duduk, kotorannya keluar. Kotorannya keluar, siram, dicebokin, dibayi lagi, siram lagi, tekan lagi perutnya, diri dudukin lagi, keluar lagi, sampai habis. Ya. Kalau sudah habis kan keluar lagi, baru dicebokkan, yang sebersih-bersihnya diistinjakan, yang sebersih-bersihnya, baru mulai dikasih sabun tubuhnya. Ini sarung tangannya ganti, pakai yang baru, yang khusus untuk tubuhnya, badannya. Selesai badannya merata semua, dilepas nih sarung tangan lagi, dipakai lagi satu lagi yang untuk apa? Membersihkan mulutnya, giginya, lubang hidungnya, lubang telinganya. Jadi tiga bungkus itu, 3 kantong ya itu. Dapat juga yang pakai cuma 1, namanya tega. Insya Allah orang hidup nggak bakalan mau tuh cebok untuk sampai mukanya itu, telinganya itu. Yang dulu hormatin jenazah di situ. Apapun jadinya dia tahu, cuma dia nggak mampu lagi untuk berbicara. Suara itu yang memandikan jenazah, dia orang yang mampu menahan ataupun menyimpan rahasia. Di mana di tubuh jenazah ada cacat dan lain sebagainya, itu haram kalau si pemandi jenazah ini cerita ke orang lain. Dan langsung di blacklist, seumur hidup nggak boleh lagi dimandikan jenazah. Pokoknya dia lupa, dia ngomong, orangnya ganteng benar, tapi saya nggak sangka pusatnya bodong atau bodong, pusatnya panjang, dicerita atau dicacatnya tubuhnya, itu nggak bisa. Makanya harus yang bisa menahan rahasia. Nah, nanti kalau satu saat dia cerita tentang cacat yang ada pada jenazah, orang lain tahu dia sebagai pemandi jenazah, akan disampaikan pada ulama atau pada orang yang berwenang menunjuk dia sebagai pemandi jenazah. Di stop, nggak bisa. Dan diniatkan mandi itu untuk mengangkatkan hadas besar dari yang meninggal ini. Makanya nggak perlu pakai kita bersihin, dibisikin yang mandiin, maaf, ini dia punya hadas besar, dia junub, ya belum mandi hadas besar dia, nggak perlu. Itu sudah otomatis yang mandikan. Karena pernah ya ada yang meninggal dunia, yang istrinya minta langsung ke saya, minta dengan pandangan saya. Suaminya lagi tidur jam 11 malam, dia bangun, langsung minta digaulin, mau menggaulin istrinya. Kata istri mah capek, enggak. Akhirnya digaulin. Selesai menggauli istrinya,
Udah duduk di luar minum air putih, ngancam gerah kali, perjalanan jauh juga. Udah istri tidur. Tapi pas istrinya bangun mendusin jam 1:30, kok suaminya belum masuk. Sang istri keluar di balkon, ternyata udah mayat. Iya. Yang istrinya tanya, saya itu beruntung nggak memenuhi hajat dia? Ya beruntung. Kenapa? Buat apa zaujah mematuhi suami? Apalagi suami ini minta haknya diberikan. Atau yang mandiri kasih tahu nggak usah, udah langsung dia sudah ngerti. Kalau nggak ngerti jangan izinin dia tukang mandi di jalan kan. Dia udah diniatkan untuk mengangkat hadas sah. Satu. Yang kedua terjadi juga ditolong. Ekonomi. Saya nyolatin di situ, diundang kalau jago kami. Siapa? Pekerja. Tolong. Dia waktu mau berangkat dari rumah jam 7, rupanya birahinya bangkit, ngajak istrinya tidur. Kata istrinya, kamu gimana udah mau berangkat? Ntar aja pulangnya, udah. Aku juga lagi repot. Nggak ngomong dia, langsung berangkat kerja. 1 jam setelah dia berangkat, ditelepon di istrinya. Mau dijemput. Ada apa? Tunggu aja lah, mau dijemput. Lalu dijemput, jemput ke rumah sakit, suaminya sudah mayat, kecelakaan. Nah ini sama juga, sang istri nangis nggak henti-hentinya. Kenapa? Dia nolak itu permintaan suaminya, dia tolak. Itu berhakikatnya kalau suaminya nggak rela, ya udah, karena jaminan Rasulullah, ayyuma imra'atin matat wa zawjuha anha radin dakhalat al-jannah. Seorang istri kalau dia sholat 5 waktu puasa Ramadan, waktu meninggal suaminya kok masuk surga. Nah sekarang permintaan suami nggak dikabulkan. Dia minta jalan keluarnya. Makanya kita sampaikan di Toleh Gurawi itu pada mereka semua termasuk istrinya dan keluarganya, banyakkan istighfar untuknya. Astaghfirullahaladzim li walahu. Beristighfar untuk dirinya dan untuk suaminya minimal 1 hari 70 kali, dengan berharap suaminya redha. Mudah-mudahan dengan istighfar tadi suami dia mendapat syafaat yang akhirnya redha, dan istri akan selamat dari singatan api neraka. Ini ya. Makanya kata Nabi dalam hadis, idza da'a ar-rajulu imra'atahu ila firashihi fa'at fa'anat al-malaikatu hatta tusbiha. Seorang istri sama dengan punya alangan, nih, nggak haid, nggak nifas, nggak sakit, suaminya ajak tidur, dia nggak mau. Dan saat itu juga suaminya timbul rasa kurang senang di hatinya, marah dan sampai pagi. Malam itu juga sampai pagi 70.000 malaikat mengutuknya. Malaikat yang mengutuk, orang suami kita takut mengutuk kita. Kalau siangnya dia nggak minta maaf pada suami, langsung kutukan itu berlangsung dari siang sampai malam. Jangan berubah. Maka kata Nabi, jika suamimu minta jatahnya, berikan, walaupun kau berada di punggung onta. Bayangin tuh, berjogi. Istri di punggung onta, suaminya minta kasih.
Kalau udah bisa mau hebat, ya. Saking nggak bolehnya tuh, ya. Nah, itu tadi. Makanya, jadi di orang perempuan ini, andai kata suaminya meninggal, ada junub yang nggak perlu kasih tahu, ya. Udah tahu tukang mandi. Nah kemudian ada yang bertanya, kenapa tuh Ustaz orang mandiin jenazah, kok ada orang baca Quran? Begitu Bu. Kembali lagi ini, ya. Ya Sunnah wal Jamaah. Tadi kan dikatakan orang yang dimandikan, air yang jatuh, rasa seperti jarum, sakitnya kayak apa dirasakan. Dengan dilanturkannya ayat-ayat Al-Quran, satu hiburan yang sangat berarti untuk dia. Sehingga dengan lantunan ayat Quran tadi, dia nyaris lupa dengan rasa sakit, dengan jatuhnya air di tubuhnya. Tapi syaratnya, bacanya jauh dari tempat mandinya. Bukan yang mandiin keluar. Kalau dimandiin di ruang belakang, di ruang tengah, habis sana itu yang baca Quran. Itu aturannya, jangan mandiin. Kalau mandi baca Quran sama juga kita hidup sambil mandi baca Yasin, iya. Cek yang malah, ini diantaranya. Atau memandikan. Nah setelah dimandikan, kewajiban yang kedua, pertama, kalau ada keluarga, ya, di Mampang, cuma satu tuh, namanya Haji Yahya, mualnya tahu, ya. Saat bapaknya meninggal, yang jadi kedebongnya anak lakinya 6 orang, semua tengkurap, jadi kedebong. Bapaknya ditaruh di atas punggung anak-anak, dimandikan. Baru pertama untuk terjadi, ya, di Mampang. Sampai kayak begitu anak merasa apa tuh? Taat dan patuh kepada orang tuanya. Kalau nggak ada keluarga, family, nggak ada juga, ya yang sosial, tukang mandikan. Yang jelas laki harus laki, perempuan perempuan. Ada yang nanya, sekarang yang meninggal laki-laki, nggak ada satupun orang laki yang bisa mandiin mayat, nggak ada yang bisa, nggak berani. Ada cuma perempuan, ada perempuan. Boleh nggak? Kalau kata saya ini darurat boleh. Dia yang ngalamin, kalau perempuan yang mati. Itu nggak boleh. Jadi gimana? Ditayamumkan. Tayamum. Cukup diusap mukanya dengan debu, 2 tangan habis itu udah selesai. Bungkus. Nih kalau yang meninggal laki, nggak ada yang tukang mandi perempuan. Atau sebaliknya, yang meninggal perempuan, nggak ada orang yang bisa mandikan, kalau ada laki satu juga nggak bisa. Tak harus ditayamumkan saja cukup. Ya, ini karena pernah terjadi, ya, di daerah, ya, kebetulan saya masih ada hubungan besan, nanya kayak begitu, cuma nanya udah, mayatnya udah dikuburin. Tadi yang mandiin katanya laki, yang meninggal perempuan. Kenapa? Karena orang perempuan tidak ada yang bisa mandiin. Saya bilang kenapa nggak tanya orang di situ, orang-orang yang ngerti, guru-guru di situ, kenapa nggak tanya? Nggak sampai pikiran ke sana katanya. Kalian dosa semua dosa. Harus tanya dong, dalilnya apa? Fas'alu an-dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya orang yang ngerti kalau kamu belum tahu.
Jangan pakai main inisiatif, nggak bisa hukum. Ya. Harus. Ya. Laki-laki, perempuan yang berhak yang memandikan mayat. Yang kedua, mengkafani mayat. Kalau laki-laki, kafannya berapa lembar? Iya, tapi dibikin lembar 3 lembar aja kalau laki. Kalau 12 meter berarti 4 meter 4 meter. Lebar banget 4 meter. Tapi kan bungkusannya kan nggak kayak orang bungkus lontong. Bungkus lontong enak putar-putar kayak begitu. Ada seninya. Sehingga nanti waktu dibuka, kalau hari itu dibuka, itu gampang. Lalu kemana? Apapun jadinya, saat berhadapan dengan munkar dan nakir, dia udah bisa buka kain kafannya. Duduk, ditarik aja, udah buka. Makanya ikatan 5 ruas satu yang ikat. Itu saat menguburkan itu harus dibuka talinya. Pocongnya juga harus dibuka. Sampai kapas yang tadinya ditempelkan dibuka, dilepas. Kemudian dibaringkan ke arah kiblat sampai dahi sama hidungnya ini mentok tanah. Supaya jangan balik lagi dia. Diganjel kan? Pakai apa? Tanah. Ada bacaan nggak tuh? Ada. Ambil sana, ada baca ayat Quran. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Kalau sambil kita hayati mengapa tanah tadi baca ayat tersebut, dari tanah kamu kami ciptakan, daripada tanah kamu kami kembalikan, dan nanti dari dalam tanah kalian akan dibangkit. Ayat ini kan turun sebagai jawaban Allah saat protesan tanah. Setiap Allah ciptakan manusia, diambil sedikit dari bagian tanah, marahkan tanah, protesan tanah. Saat Israel datang ngambil tanah, hanya Allah ingin ciptakan manusia. Itu protes tanah. Kenapa ya Allah, kau ciptakan langit sedemikian megahnya tanpa mengurangi tubuhku sebagai bumi, tapi hanya manusia kamu ciptakan, selalu kau ambil bagian walaupun sedikit. Tapi berapa miliar manusia nanti akan diciptakan, betapa hancurnya tubuhku. Nah itu Allah ilhamkan kepada tanah ayat tadi. Dari tanah kami ciptakan, kepada tanah kami kembalikan. Dan nanti dari dalam tanah akan kami keluarkan. Di situ tanah terhibur. Kenapa? Akan dipulangin lagi. Tapi ada ancaman. Sa'antakimanna, kata tanah. Aku akan bayar dendamku kepada manusia saat kau kembalikan ke dalam tubuhku. Apabila dia berada di atas punggungku, menjadi manusia yang durhaka kepadamu ya Allah. Jadi manusia yang durhaka kepada Allah, tanah. Makanya Pak, kita kalau nganterin orang bawa jenazah, saat jenazah turun itu dari kereta jenazah menuju liang lahat, itu kuburan ngomong. Kalau kita dengar kita berpulang semua, coba nguburin. Tapi dengar apa kata kubur? Wahai hamba Allah, kamu mau ngapain ke sini? Mau ngapain ke sini? Aku ini tempat yang gelap, tempat kubur. Aku ini tempat penyiksaan. Aku ini tempat kesendirian. Dan aku ini tempat kumpulnya belatung-belatung. Jika kau masuk juga, sobat Allah, kaifa ni alaik, kau akan saksikan nanti apa yang aku perlakukan terhadapmu. Ancaman tanah. Orang-orang yang durhaka langsung selesai berurusan dengan malaikat juga
tanah duluan yang ngipit dia, dan ketika ngipit bumi orang yang durhaka sama Allah. Makanya kita dianjurkan, disunahkan kalau sholat berjamaah masjid, kamu sholat hendaklah wudhu dari rumah. Jalannya ini sebenarnya musola al hijrah ya. Ini kawan kita nih ya, ini rumahnya di mana? Sini ya, sini. Nah, pergi ke musolanya jalan kemari, pulangnya muter. Maksudnya apa? Biar lebih banyak lagi tanah menyaksikan dia lewat, pergi sholat dan pulang sholat dengan masih ada wudhu. Cuma hadis ini biar ini tahu. Yang repot kalau gini nggak tahu. Apa urusannya? Mau sholat 90 menit jalan ngiler. Nah, ada apa nih? Akhirnya pulang sholat perang. Gitu. Ya. Tujuannya biar lebih banyak tanah menjadi saksi. Sholat juga di masjid kan begitu orang. Akhirnya masjid 2 rakaat di sini. Pas habis azan, qobliyah pindah ke sini. Tujuannya itu biar tanah lebih banyak menjadi saksi yang disujudin saat dia sholat. Nanti dibela oleh tanah itu saat dia dikubur. Kenapa? Dia merasa senang, merasa beruntung, disujudin, dilewatin dalam keadaan ada wudhu untuk masjid, untuk sholat. Itu jangan dilewatin jalan kaki ngadu ayam. Tanah itu banget tuh, ngadu ayam gitu. Nanti lu pada tanah masuk gua bejat langsung. Nah ini makanya kalau kita hayatin situ kan nggak lama udah masuk dikuburin datang. Makanya di Betawi ini selalu ada apa tuh? Ada pembacaan talqin, talqin mengikuti pesan Rasulullah. Jika kalian mengubur saudara kalian, jangan tinggal dulu, katanya. Jangan segera ditinggal, menetap dulu di situ, karena dia sedang bermasalah menghadapi 2 malaikat. Nabi kata kamu jangan kemana-mana, duduk di situ. Nah cuma duduk aja. Makanya kaji lagi oleh ulama, banyak baca Quran, zikir dan sebagainya, saat talqin. Karena talqin itu nama kita udah berubah Pak. Nggak lagi disebut namanya siapa? Usaini, enggak. Namanya Abdullah. Ya Abdullah, ibni Abdillah. Wahai hamba Allah, anak dari 2 orang hamba Allah. Tidak salahkah jika kamu ditanya? Ada 2 malaikat, al-fatanan, 2 malaikat. Man rabbuka wa dinuka wa islamuka wa qiblatuka. Semuanya sudah diajarin. Sekali diam masih dia. Panggil lagi. Dia baca talqin. Ya Abdullah ibn Abdillah, melek matanya. Itu masih di atas. Yang ketiga, ya Abdullah ibn Abdillah, duduk sudah dia. Kita masih di atas. Ini harus kita resapi. Makanya orang saat pembacaan talqin, kita yang hadir, jangan duduk. Suruh berdiri. Diri, sedekap kayak gimana gitu, kita duduk bawah. Dengerin kata-kata dia. Meresap, yang akhirnya banyak kita sadar. Banyak kita kembali ke jalan Allah. Tapi kalau kita duduk, kita nggak pikirin. Ada yang nyaputin rumput, ada yang ngorek-ngorek tanah, ada yang pulung rokok. Ntar selesai acara ini rokoknya empuk, gitu. Ya maklum jinggo kan lama kan. Makanya disuruh berdiri. Itu. Nah begitu selesai, daratan, Allah perintahkan kepada malaikat, masukkan rohnya ke dalam jasad. Malaikat masukin rohnya ke jasadnya, hidup dia. Itu makanya dia berurusan. Munkar nakir. Kalau selamat ya selamat, dia nggak selamat ya nggak selamat. Tapi kalau dia ninggalin yang 3, beruntung. Apaan? Yang pertama, sedekah jariyah.
punya sedekah yang mengalir. Ini kayak kemarin santunan anak yatim. Itu beberapa ini nanya, "Ustaz, ini santunan ini apa kita kasih uang aja kita ini? Kalau bisa jangan uang semua. Berilah mereka buku tulis, alat tulis sebagainya." Itu hasil sumbangan kita diberikan di buku tulis, dipakai buat belajar. Apalagi saat belajar itu setiap ini di lembaran itu ada tulisan Bismillahirrahmanirrahim. Berapa huruf? 1 huruf, 10 kebajikan. Siapa yang mengeluarkan uang yang membantu, dia memperoleh. Sistem MLM kaki. Terus, makanya saya bilang, jangan sampai nggak ikut. Walaupun cuma 5.000, ikut sumbangan. Nah itu namanya apa? Sedekah jariyah, sedekah yang mengalir. Apalagi pembangunan masjid, musola, ada rezeki kita. Gak banyak-banyak sih kita sumbangin dan semen 2.000 sak umpamanya. Ala kadarnya tuh. Iya. Pokoknya ada sumbangsi kita dalam pembangunan musola, pembangunan masjid. Berapa ratus orang yang sholat. Kita kebagian pahala, itu namanya sedekah jariyah. Nah itulah yang menolong kita di barzakh. Au ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Apa aja sih ilmu yang bermanfaat? Pokoknya bermanfaat, bukan ilmu agama saja, termasuk ilmu dunia. Ini siapa yang bisa bikin masakan yang enak, warungnya laku, sayurnya enak benar. Ada yang nanya, ini sayur ini bumbunya apa sih? Oh, rahasia perusahaan. Ya, kamu bagi dia. Padahal kalau dia bagi, akhirnya dia bisa bikin, dia dagang. Dengan hasil dagang itu, dia bisa menafkahi anak-anaknya. Bahkan dia bisa nyumbang, bisa sedekah. Ilmunya dari mana? Dari si A yang memberikan. Jangan pakai ngomong rahasia perusahaan. Lihat di Tanah Abang, Tamrin City, ya, lantai dasar bawah semuanya tukang kerudungan. Semuanya tukang kerudungan, jilbab. Ada berapa ratus tukang jilbab. Tapi jam 5 sore semuanya ngitung duit. Walaupun ada yang bawa dari luar. Yang jelas rezekinya udah dijamin oleh Allah, laku ada. Jadi jangan berakhir kita dengan ilmu. Ilmu yang jelas bisa memberikan keuntungan pada orang lain. Ya, keuntungan. Justru kalau kita pelit mungkin juga bisa yang ada di kita hilang itu. Akhirnya usaha kita jadi macet dan sebagainya. Kenapa? Kita berkah. Baru yang ketiga, anaknya yang soleh yang dapat mendoakan. Bukan hanya doa saja, saya sampaikan kepada para remaja. Anak remaja, akhlaknya, budi pekertinya cakep. Nggak pernah macam-macam, nggak pernah neko-neko. Bahkan kadang-kadang jam 5:30 udah rapi, pakai kain sarung mau musola. Orang nanya, anak siapa sih itu? Cakep banget, pakai kain sarung, pakai baju putih, mau musola. Anak si bulan. Apa kata warga? Beruntung orang tuanya. Detik itu juga orang tuanya dapat juga rahmat maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Beda sama yang malam minggu pegang tiang listrik muntah. Nah ini lagi nih. Muntah dia. Ada yang nanya, anak siapa itu? Anak itu pelacur bener orang tuanya. Pelacur orang bilang. Ini ya, yang dibawa mati itu. Kalau ada 3 itu bisa menolong kita. Ini yang harus kita persiapkan kepada generasi kita, anak-anak kita dan keluarga kita. Ya. Kemudian melengkapi harus dibeli dari uang yang halal. Si A meninggal dunia, ada peninggalannya, ya, ada hartanya. Sementara anak-anaknya mungkin nggak punya, atau keluarga nggak mampu, tapi yang meninggal ada hartanya. Diambil dari hartanya untuk membeli kain kafannya.
urusan buku-buku yang urusan mayat, termasuk kuburan dan sebagainya. Kalau kuburan mahal tuh, kan? Kalau bilang orang mati nggak bawa duit, emang orang mati nggak bawa duit, tapi disuruh duit. Sekarang kuburan tumpuk aja bayar juga masih, terus lebih. Nah ini yang dibutuhkan oleh mayat ini, kapannya harus dari yang halal. Contohnya, andai kata ada yang hadiahin kain kapan, pakai dah bungkus. Wah, taunya itu yang menghadiahkan kain kapan, dia boleh nyuri. Ketahuan. Akhirnya yang punya kain kapan nggak senang, minta dikembalikan. Kita bayar aja dah 12 meter kan gitu, 12 meter kita bayar. Nggak mau, minta dipulangin juga kain putihnya. Itu wajib diganti bungkusnya. Dibungkus kembali dengan kain kapan yang baru, itu pulangin. Jangan lihat foto kayak gitu. Itu biasanya orang yang ambil tuh, orang yang sentimen yang kayak begitu, ya. Yang makanya nggak boleh. Atau ada benda yang tertinggal di situ. Ada yang lagi nguburin, tahu-tahu cincinnya copot, jatuh di kuburan. Pas pulang, disadar, wah cincin lepas tadi, harus diganti, cari. Kenapa? Walaupun kita nggak niat, seolah-olah kita membekali si mayat dengan cincin tadi. Lari dengan ketika orang-orang kafir, orang luar Islam. Bahaya bagi si mayat. Jadi hati-hati. Nah ini satu kisah wakil terjadi di zaman tapi ini orang kuburin, yang dikuburin kakaknya perempuan, yang turun ke kubur adiknya laki. Selesai penguburan, dia pulang, dia ingat, wah iya, cincin nggak ada. Karena dia tahu hukum nggak boleh, dia mau cari cincinnya. Dia balik lagi ke kubur, digali kuburan, cuma mau nyari cincin. Tapi baru setengah meter digali, tangannya dimasukin ke dalam, ternyata dicabut ke angus, tangannya angus. Masukin yang kiri, angus juga kebakar. Pulang dia nangis. Ibunya masih hidup. Ibunya tanya, kenapa kamu tangan kamu hangus kayak begini? Diceritakan. Cincinnya jatuh, dia mau ambil. Ternyata kuburan baru setengah meter digali, dalamnya udah habis. Yang sambil lagi nanya ibunya, Bu, apaan sih kerjaan kakak? Kenapa? Ya ini tangan saya begini masuk ke kuburnya, api semua di dalam. Apa jawaban ibunya? Kakakmu itulah nggak pernah sholat zuhur kecuali udah dekat masuk asar, nggak pernah sholat asar kecuali udah dekat masuk waktu maghrib. Kalau sesekali itu namanya mungkin darurat. Ini setiap saat begitu. Jadi ayat fawailul lil musallin Allah buktikan di situ. Kuburnya tuh udah bersarang dengan api. Jadi al-wail bukan artinya celaka, nama tempat. Al-wail itu ada di tengah-tengah jahanam. Neraka jahanam sendiri setiap harinya istighfar 70 kali. Neraka takut sama neraka. Kayak apa tuh? Kenapa? Neraka wail itu saking panasnya, neraka jahanam nggak kuat. Itu tempat siapa? Tempat orang yang sholat, tapi selalu kayak begitu. Selalu ya. Kalau sesekali, ya namanya apa? Masih tingkat di wajar. Mungkin di jalanan macet dan sebagainya. Ini selalu. Asal nyai dan goreng dari yang ngurus sampai yang busuk ya. Habis makan tukang ngobrol. Singkong gorengnya kan begitu. Tadi ngomong keras, habis juga diajar. Makanya sampai Nabi katakan hafizu ala sholawati wa sholatil wusta. Jaga sholat kamu yang waktu, terutama sholat yang di tengah-tengah.
pertengahan antara siang dan malam asar, pertengahan antara malam dan siang subuh. Asar yang dingin hati kita, pengennya hangat sama kopi tuh gitu, kopi ngobrol. Tapi kalau subuh yang dingin badan kita, pengennya apa? Heboh. Apalagi begitu dia bangun, kakinya ada yang jepit, oh nggak boleh punya mau. Ya, mau bilang berusi aja. Tapi jangan yang kayak gitu, justru dengan istri yang ngomongin kita, waktunya sholat. Ya. Ini Pak, ini masalah mayat. Nanti lanjutannya itu tentang mengenai masalah menyolatkan mayat. Ada yang mau tanya? Silakan.